Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali jumpa dalam program RYM. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang murni yang akan mengubah pola pikir kita, sehingga semakin hari kita akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sebelumnya, mari saya ajak terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kembali kami boleh ada bersama untuk belajar firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang mengurapi kami semua, baik anak-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, ataupun setiap yang mengikuti program ini, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih benar lagi, hidup kami diubahkan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak, berbicaralah, kami siap untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya saat ini kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang berpikir yang namanya hidup kudus atau hidup suci itu suatu kemustahilan, atau paling tidak ada pemikiran bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa hidup kudus. Pandangan atau pendapat seperti itu kalau tidak boleh dikatakan tidak benar, yang pasti itu tidak tepat, saudara. Biasanya pemikiran seperti itu berawal dari pemahaman bahwa hanya Tuhanlah yang suci dan yang kudus. Selain itu, hidup dalam kesucian adalah hidup yang mengharuskan orang meninggalkan kehidupan yang wajar. Orang yang mau hidup suci atau hidup kudus harus meninggalkan kehidupan dunia, meninggalkan pekerjaan, semua kegiatan, bahkan meninggalkan keluarganya. Kalau perlu, juga tidak makan dan tidak minum dalam waktu yang ditentukan. Lalu pergi ke tempat-tempat yang sunyi, bersemedi, ya, atau bersaat teduh dan berdoa untuk mencari atau menemukan Tuhan. Orang yang hidup suci juga harus menjauhi dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Semua itu memberi kesan bahwa hidup dalam kesucian itu sangat berat dan sangat susah, tidak nyaman, dan tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Padahal kesucian atau kekudusan di dalam Kristus tidaklah demikian. Kesucian atau kekudusan adalah ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Maka ketika perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatan seseorang sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, sejatinya ia sudah hidup dalam kesucian. Maka kalau dikatakan kudus itu artinya memisahkan diri, itu benar adanya. Pengertiannya ialah tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah, tidak menjamah dan melakukan yang najis. Begitu, saudara. Kekudusan dan kesucian juga terkait atau dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana, bukan sesuatu yang sangat berat untuk dikerjakan. Begitu maksudnya.
yaitu bagaimana kita berbicara, kita bergaul, memperlakukan orang dengan pantas, memberi dengan tulus, tidak ada kemunafikan. Bagaimana seseorang bisa menghormati orang tua secara patut, memberikan nasihat kepada anak. Kalau ibu-ibu barangkali di pasar menawar sayuran, bersikap ketika diremehkan atau diperlakukan tidak adil. Pendek kata atau singkatnya yang menyangkut kehidupan sehari-hari, ya, dalam berinteraksi dengan sesama kita. Jadi yang namanya kekudusan itu tidak hanya menyangkut hubungan kita dengan Tuhan, tetapi justru bagaimana kita bereaksi dan bersikap terhadap orang lain. Itu merupakan bentuk atau cara kita kudus atau suci di hadapan Tuhan. Dengan demikian, sejatinya, saya mau katakan, sejatinya semua orang akan bisa hidup suci atau hidup kudus. Semua orang bisa mencapai standar kesucian atau kekudusan Allah. Tentu kalau orang itu mau membiasakan diri atau mau melatih diri. Karena tentu itu tidak akan dialami seseorang secara otomatis. Ya, itu memang tidak mudah. Tetapi justru itulah yang namanya kekudusan atau kesucian hidup. Dan itu merupakan sesuatu yang urgent, yang mendesak, dan harus dilakukan atau sesegera mungkin dilatih, saudara. Pertanyaannya, kenapa yang namanya hidup kudus, kenapa yang namanya kekudusan merupakan sesuatu yang mendesak untuk segera dilakukan? Yang pertama, saudara, karena disadari atau tidak, sejatinya kita itu selalu, perhatikan, selalu memerlukan Tuhan, selalu membutuhkan Allah di dalam hidup kita. Jangan sampai ketika kita berdoa, kita memohon pertolongan atau jalan keluar dari Tuhan, kita tidak bisa bertemu dengan Dia. Kita tidak bisa bertemu Tuhan. Memang Alkitab dalam banyak ayat berkata bahwa Tuhan berkenan ditemui. Tetapi ingat, kalau kita mencarinya dengan segenap hati, hanya ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, seperti dituliskan dalam Yeremia 29 ayat 13. Maksudnya apa dengan segenap hati? Dengan sungguh-sungguh, dengan memiliki hidup yang kudus atau hidup yang suci. Di bagian lain dikatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Ya, begitu saudara. Dengan kata lain, dosa itu sejatinya menjadi penghalang bagi kita untuk menemukan Tuhan, untuk bisa masuk ke hadiratnya, untuk bisa berada di hadapannya, untuk bisa ada dalam frekuensi yang sama dengan Tuhan. Hal itu sangat nyata dan jelas dituliskan dalam Yesaya 59 ayat 1-2. Di mana dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang, perhatikan, merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan
yang membuat dia, yang membuat Tuhan, ya, menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu, segala dosa kita, saudara. Itu sebabnya, maka yang namanya hidup kudus, yang namanya kesucian, itu sangat urgent, sangat mendesak untuk dilakukan oleh setiap orang percaya. Yang kedua, alasannya realitas atau kenyataan bahwa hidup kita bisa berakhir setiap saat. Bukankah dalam Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, hidup ini sangat singkat. Ya, kita tidak tahu dan kita tidak boleh sombong dengan keadaan kita. Kalau kita gagah, kita kuat, ya, kita merasa sehat, kaya, bisa berobat kemanapun. Ingat, hidup kita bisa berakhir kapan saja, dan itu sudah terjadi. Itu bisa kita lihat, ya, apa yang dialami saudara-saudara kita, orang-orang dekat kita, orang-orang di sekitar kita. Yang namanya meninggal itu tidak harus tua atau sakit. Meninggal itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kita pun tidak tahu apa yang terjadi besok. Alkitab berkata demikian, jangankan besok, semenit ke depan saja kita tidak ada yang tahu, saudara. Adalah merupakan sesuatu yang sangat berbahaya ketika kita meninggal, kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita masih atau bahkan mungkin sedang ada dalam perbuatan dosa. Kita sedang hidup bergelimang dengan dosa dan belum sempat bertobat, saudara. Itu artinya hidup kita masih kotor, hidup kita masih najis dan belum kudus di hadapan Allah. Saudara, mari kita sadar yang namanya surga itu kudus, ya. Tentu tidak mungkin akan dihuni oleh orang-orang yang tidak kudus. Allah yang maha suci tidak mungkin bisa menyatu, bisa bertemu, ada bersama-sama dengan orang yang masih berbelepotan dengan dosa. Nah, pertanyaannya bagaimana hidup saudara? Ya, saudara yang paling tahu akan hal itu, saudara. Oleh sebab itu, saya katakan sekali lagi betapa urgent, betapa mendesaknya bagi kita untuk memulai hidup kudus. Untuk itu, kita tidak boleh memiliki mental block terlebih dahulu. Kita tidak boleh berkata itu tidak mungkin. Jangan sampai saudara berpikir atau dalam hati berkata, tidak mungkin aku bisa kudus. Jangan, saudara, itu namanya mental block. Ya, itu harus dihilangkan dulu dari pikiran kita. Yang kedua, lakukan saja dan mulailah dengan hal-hal yang sederhana, ya, seperti memberikan senyuman, ya, atau pujian yang tulus. Kalau janji ditepati. Dan masih banyak hal-hal lain yang sederhana, yang sepele, yang mungkin saudara pikir tidak berhubungan, tidak berkaitan dengan kekudusan, atau tidak bisa dikatakan itu kekudusan. Tetapi sebenarnya itu kekudusan. Dan kalau itu saudara lakukan, saudara, Tuhan akan tambahkan hal-hal lain yang semakin berat, yang semakin tinggi levelnya, ya. Dan semuanya itu akhirnya akan menumpuk, akan terakumulasi, ya, menjadi
suatu kebiasaan hidup, menjadi satu gaya hidup, lifestyle, ya, yang selalu memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Itulah kekudusan. Itulah perintah penting yang Tuhan sampaikan melalui banyak ayat di Alkitab. Ya, 1 Petrus 1 ayat 16 sangat jelas mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. 2 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ya, Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga juga sempurna. Dan masih banyak lagi, saudara. Ya, jadi yang namanya kekudusan atau kesucian hidup, selain itu urgent untuk dilakukan, itu merupakan sesuatu yang sangat bisa, sangat mungkin untuk kita alami. Ya, jadi kesimpulannya, hidup dalam kekudusan merupakan suatu kemutlakan dan merupakan sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ingat saudara, hidup kita bisa berakhir kapan saja. Itulah kebenaran kali ini kiranya boleh menjadikan inspirasi bagi kita semua untuk segera memulai hidup kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujikan satu pujian. Ku taruh Tuhan di mataku, Engkau Allah Maha hadir di hidupku, agar hatiku takut yang kudus, menghormatimu dengan tulus. Dunia yang gelap ku jalani, sungguh tak mudah bagiku hidup suci. Namun rinduku tetap padamu, lebih mengenal semakin dalam pribadimu. Ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus sepertimu. Selalu hidup di hadapanmu dalam kebenaran yang sejati, menghormati kesucianmu sampai di kerajaanmu nanti. Ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus sepertimu. Selalu hidup di hadapanmu dalam kebenaran yang sejati, menghormati kesucianmu sampai di kerajaanmu nanti. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami masih berkesempatan untuk mendengarkan suara-Mu. Itu berarti ada yang Engkau mau
kami harus kerjakan di dalam hidup kami, yaitu hidup di dalam kekudusan. Bapak, kami sekarang menjadi tahu bahwa itu maksud kami kekudusan merupakan sesuatu yang sangat mendesak untuk kita kerjakan. Karena tanpa kekudusan kami tidak akan bertemu dengan Engkau. Tanpa kekudusan kami akan terpisah daripada Engkau untuk selama-lamanya. Itu berarti apa yang menjadi pengharapan kami beroleh hidup yang kekal itu tidak akan terjadi. Bapak, ampuni kami kalau selama ini kami masih hidup di dalam kenajisan, tidak sesuai apa yang Engkau mau. Kami mau bertobat dan berubah, memulai perjuangan hidup kudus. Dan kami percaya Engkau yang memberikan kesanggupan ketika kami bersungguh-sungguh. Terima kasih Bapak. Bapak, kami menyerahkan setiap yang mengikuti acara ini, mendengarkan, mengikuti, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, menyimpan di dalam hati, menghidupinya. Apapun yang menjadi pergumulannya, Engkau menolong, Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapak. Sebentar program ini berakhir, kami berpisah melanjutkan hari-hari kami, melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya Engkau menyertai dan kami terima berkat-berkat daripada Allah Bapa, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang terbaik. Di dalam kasih kemurahan daripada Kristus Yesus serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menuntun mulai saat ini sampai Maranatha, Engkau datang yang kedua kali, di dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita kali ini. Selamat berjuang untuk hidup kudus. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam RWM dan sampai jumpa.